Gua Paul, Gua Jackson, dan menurut kita nggak semua drakor harus sedih. tapi yang sedih pasti drakor. Lagi sedih banget Jack, abis nonton apa? Aduh, itu kasihan banget dia dibully guys. Aduh. Pedih. Tapi emang esensinya gitu ya. Kenapa tuh? Lu nyari drakor tuh buat nangis gitu. Itu ditemenin dulu temennya nangis dulu baru dulu. Ayo gue support dulu kali ya. Gue harus jadi pendengar yang baik kali ini guys. Oke. Jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih? Ngomongin tentang drakor, drama Korea. Drama Korea. Lagi naik atau emang udah naik terus? Kayaknya emang naik terus ya belakangan ya, karena keluar seri-seri baru terus. Apalagi yang belakangan tuh yang sempat ramai banget, The Glory. Itu sempat panas banget sampai di Indo tuh dipakai buat iklanin juga gitu-gitu. Oh, buat iya. bercandaan, buat meme. Itu baru. Itu lumayan, masih bisa dibilang baru lah tahun ini soalnya. Hari ini kita lagi ngomongin sesuatu yang gue tuh tidak terlalu familiar gitu. Tapi gue nonton drakor. Yes. Ikut-ikut aja kayak denger kayak katanya bagus gue nonton gitu-gitu. Dulu tuh awal gue nonton drakor tuh waktu Descendant of the Sun. Oh, oke. Itu katanya kayak bagus banget ngebahas tentang konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Gue kayak bakal perang kan. Tiba-tiba ada cowok ganteng turun dari langit anjir. Makanya udah sedang besar. Waduh, bener nih. Itu tuh jujur Descendant of the Sun gue gak nonton waktu itu. Oh, gitu. Soalnya terlalu ini over hype, tapi di kalangan teman-teman gue yang cewek gitu. Kayak gila yang ini gitu. Terus gue jadi nggak tertarik gitu karena dari sisi pandang mereka itu terlalu romance gitu kan. Iya, gue kira bakal ada perang-perang gitu. Soalnya Itu dia. Itu. konflik Korea Utara dan Korea Selatan kan. Iya. Ternyata tidak seperang itu ya. Gitu. Iya, ternyata perangnya tipis. Iya bener banget. Tipis-tipis loh. Orang fansnya nih. Waduh. Gitu. Tapi tuh dulu drakor awal-awal lu nonton itu pertama yang itu berarti? Bukan pertama tapi itu yang paling gue inget sih. Paling lu inget ya? Oke. Yang gue pertama kali kayaknya itu deh, Meteor Garden. Korea. Ada versi Koreanya di 2009, inget nggak? Waktu kita kecil, Boys Before Flower. Let's go. Iya itu gue juga nonton tuh. Itu ya Lee Min Ho-nya, idola Iya, ibu-ibu. Lee Min Ho. Gila, itu legend banget. rambutnya masih keriting-keriting gitu. Iya. Tapi Boys Before Flower juga bagus, kayaknya bagus gak sih? Gue nggak inget tau. Gue juga udah lupa sih, tapi seinget gue bagus karena waktu Iya. itu semua orang rame gitu, orang Indo pasti ngikutin. Gitu. Iya. Sampai terkenal banget itu kan. Banget parah gila. Terus abis itu mulai di Indonesia di 2000-an, pokoknya di 2000-an tuh drakor udah mulai masuk banyak banget. Ada yang konsepnya tuh yang kerajaan Korea zaman dulu juga, namanya Palace apa gitu. Kingdom itu anime. Waduh. Drakor juga. Kingdom Zombie. Udah nonton belum? Oh, gue tahu yang kata si episode pertamanya naik kuda kan? Ya emang Gak tahu mah gak nonton bang maaf. in general sih ada kudanya sih. kerajaan. Iya masih kerajaan. Iya, gue tahu. Tapi gue nggak nonton. Balik lagi kayaknya Boleh tahu, level knowledge gue buat drakor tuh sama kayak lu nonton anime apa? Gue nonton Demon Slayer. Oke. Oh berarti di sini gue harus meracuni Paul. Wah, iya. Karena gue nonton yang apa namanya orang-orang bilang bagus yang lewat TikTok gue. Oh berarti ya Itaewon Class gitu. Itaewon Class. Terus gue sempet nonton dulu Goblin, gue sempet nonton. Hospital Playlist. Wah banyak. Banyak. Iya tapi yang baru sih. Cuman yang terkenal kategorinya. banget gitu Yang loh, bener. bukan kayak Yang gak terkenal tapi lu tonton gitu. enggak. Paham. Gue juga kebetulan beberapa yang itu gue nonton sih. Yang waktu itu belum terkenal gue tonton tuh yang komedi genrenya ini Waikiki. Kayak waktu itu gue nonton Waikiki juga deh. Waikiki. Waikiki yang Kayak komedi nama- gitu. Oh iya pernah. Kayak nama Waktu itu gak full kan. kayak nama pengikut tau gak sih? Ngikut apa? Waikiki. Ngikut apa? Cult. Iya, cult. Aduh, serem banget. Tapi nih balik lagi ke drakor, dari drakor
Lu ini gak sih kayak ngebayangin mereka tuh genrenya nggak cuma romance doang atau yang lu tahu? Gue taunya romance tuh. Romance Enggak juga sih. Gue baru-baru ini terakhir anime. Ah. Kayaknya yang terakhir gue nonton tuh namanya My Name yang di Netflix. Oke. Oh, gua namanya Your Name. Itu anime. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Lagi ngomongin drakor. Lagi ngomongin 3 dimensi. Lucu banget nih temen-temen aku. My Name yang main Han So Hee. Itu Itu action, lebih ke action sih. iya sih. Gue juga awalnya tuh cuma mengira drakor itu romance. Sampai nonton yang kayak lu bilang, lu kan nemu yang Your Name itu. My Name. My Name kebalik. Aduh, terinfluence saya. Aduh. Terus waktu itu gue nonton yang Partner for Justice. Jadi tuh dia kayak yang satu itu detektif, yang satu lagi dokter bedah gitu. Oh, Spy Family. Aduh. Waduh, mirip lah ya. Beda, waduh, ganti. Masanya nggak banyak tahu ya masnya. Jadi pokoknya tentang yang satu tuh yang buat ini loh. Nyebutnya apa sih? Forensik ya? Jadi nyelidikin kayak luka ini bekas kenapa. Oh, yang kayak ke tempat trauma ke tempat CSI gitu pembunuhan, ya. terus kayak lihat kayak detektif. Ya, Iya forensik, kayak gitu. forensik. Nah itu tuh dari sana gue mulai balik nonton drakor lagi karena lebih menarik genre-genre yang masuknya ke action, kriminal, misteri gitu-gitu. Itu menarik sih buat gue explore. Dari yang lu tonton sejauh ini, ada lagi nggak yang dari lu denger temen lu tapi lu belum nonton gitu? Ada di Disney Hotstar namanya The Spoon, tau gak sih? The Spoon. Tahu. Itu ada webtoonnya tuh. Setahu gue. Gitu ya. Iya. Itu ada webtoon. Gue soalnya disuruh teman gue gara-gara yang main tuh salah satu dari band idol namanya B2B kan. Ya suruh nonton karena lumayan bagus gitu. Sama apa ya yang baru-baru ini ya? Oh, gue tau yang sangat terkenal, gue gak nonton. What's Wrong with Secretary Kim, bener gak itu namanya? WhatsApp ya itulah pokoknya kan. Ya kayak gitu kurang lebih tuh. Itu gue gak nonton. Itu gue juga gak nonton, tapi gue lihat doang. Sial. Gue nontonnya tuh What's Wrong. Gue nonton yang dari turunan dari webtoon tuh yang gue nonton cuma satu, True Beauty. Emang banyak yang dari webtoon ya? Banyak, lumayan banyak. Oh gitu. Luxim ya, ngomongnya Luxim atau Luxism, I don't know. Wah. Pokoknya itu juga dari webtoon. Mulai banyak sih yang dari webtoon jadi ini. Ada juga webtoon apa ya? Pemainnya tuh pemain Running Man, Lee Kwang-soo. Gue lupa namanya San apa gitu. Itu komedi juga, itu dari webtoon. Nah, oh iya Running Man, lo nonton Running Man nggak? Nonton. Variety show. Nonton kalau ada idol K-popnya. Setuju. Dulu gue ngikutin banget dari episode yang awal-awal sampai berapa puluh gitu, terus gue stop sih. Iya, orang udah mulai stop kan gara-gara siapa yang keluar dari Running Man? Ada yang keluar kan baru-baru ini kan? Gary. Oh, yang baru-baru ini. Yang terakhir gue tahu tuh Gary keluar tuh waktu itu katanya Jungkook sama Jihyo mau keluar juga tapi nggak jadi. Itu doang sih. Tapi itu gue udah ngikutin. Mereka dulu rame banget sering ke Indo. Iya. Oh, gue baru ingat ada satu drakor yang orang pada bilang kayak bagus banget. Startup. Gue tidak nonton Startup. Gue nonton awal-awal terus gue drop sih. Tapi gue mengyang-yang gitu lagu openingnya. Gimana tuh? Na gitu kan. Kayak lagu McD. Salah kayaknya. Collab ya. New Jeans takut. Itu gue nggak nonton. Banyak. Kenapa lu suka nonton drakor? Nonton drakor tuh kayak ngisi waktu luang aja gak sih? Kayak sama lah nonton anime, cuma bedanya ya emang drakor ada nyelip pasti kayak action, pasti ada aja nyelip romance-nya gitu. Iya. Bahkan kayak My Name aja, itu kan kayak apa sih namanya dia anak yang bapaknya dibunuh, besok kayak dia mau apa namanya revenge gitu kan. Akhirnya dia gede sama apa namanya sama geng-geng gitu, terus jadi diajarin berantem segala macam. Akhir-akhir ada romance-nya anjir. Iya, itu dia. Selalu nyelip romance tuh. Akhir-akhirnya cium-ciuman anjir. Gimana sih cium-ciuman mereka sebelum akhirnya lawan bos terakhirnya? Mesra. Harus ada.
Harus ada bumbu. Itu udah kayak karakteristik dari drakor nih. Ngomong-ngomong soal karakteristik, menurut lo apa yang membedakan sama drama-drama yang lain? Kayak misalnya di Indo sinetron kan paling rame, kayak sering ada pasti di TV selalu ada. Apa yang membedakan? Menurut gue adalah cara membangun suspense di sebuah drakor tuh yang bikin kita tuh apa sih namanya, addicted. Oke. Suka banget sama nontonnya. Kayak mereka kan ini lu tahu nih, satu episode tuh 1 jam. Ya. Gimana cara mereka nge-pacingin satu episode tersebut buat ngeceritain itu dalam 1 jam, itu bagus menurut gue cara ngestrukturinnya. Ngebikin kayak suspense. Gue bisa kasih contoh kayak lu nonton ini kan pasti Marriage After apa judulnya? World of Marriage. World of Marriage Iya, ya. Nah, itu tuh episode satunya tuh dibuat sangat bagus, dimana kayak wah ini dari awal dia itu berkeluarga baik, tiba-tiba kok udah mulai hilang-hilangan, dan endingnya itu ditemukan kalau misalnya dia itu selingkuh kan. Iya. Itu tuh bagus banget. Spoiler. Bikin ya udahlah episode 1. Iya benar. Kan emang ceritanya begitu kan tentang dunia pernikahan kan. Pernikahan, iya benar. Dan habis itu bikin kita jadi wah apa nih yang terjadi nih. Makin kepo ya. Makin kepo. Menurut gue itu sangat rapi. Nah ini dibandingkan dengan sinetron, itu adalah mereka menurut gue sinetron tuh kekurangan bumbu apa namanya setup gitu loh buat ada plot twist gitu. Jadinya seakan-akan struktur cerita itu kayak oh tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gini gitu loh. Gitu sih. Karena kan mereka kan emang sistem syutingnya kan strippingan kan gitu. Yeah. Nggak sempat menurut gua waktu buat ngedevelop cerita yang cukup bagus gitu. Oke. Kalau kita bandingin sama sinetron ya. Kalau yang gue notice tuh dari Korea pasti OST-nya sih. Pasti Kayak lu lagi ngelihat tato-tatoan aja terus nanti tiba-tiba slow mo terus ada OST-nya masuk. Takut. oh ya kalau ya benar. Itu udah drakor banget karakteristik. Terus yang nanti ada satu shotnya terus mukanya kayak ada cahaya-cahaya entah dari mana terang-terang glow up gitu. Ya itu klimaksnya biasa gitu kan. Iya itu yang membedakan, itu sentuhan drakornya dapat itu benar-benar kayak lagunya pasti melodramatik gitu kan. Iya, itu Pelan, mungkin gitu. itu yang bikin dapet suasananya ya. Kalau lagi nonton drakor dan dibandingkan drama-drama yang lain. Kalau Indo biasanya yang gue notice itu selain episodenya yang banyak, sama mungkin sama yang tadi lo bilang yang kurang developnya, waktunya kurang, itu bisa juga. Sama kalau dibandingkan drama-drama luar, kayak American series gitu, beda feel-nya sih. Balik lagi karena drakor kasih sentuhan OST-nya. Karena ini sih menurut gue romantisasikan percintaannya itu sangat fantasi gitu loh, jadi lu seneng gitu. Sementara kan gue liatnya ya kalau yang di barat gitu mereka mencoba menggambarkan hubungan tuh seperti apa adanya gitu. Kalau misalnya kadang hubungan tuh nggak begini ya begitu aja gitu kan. Sementara kalau misalnya di drakor tuh ya bisa tuh hujan-hujanan tuh lu ketemu dia di tengah jalan tuh bisa. Terus Iya, bisa tuh lu ngejar dia di airport dan dia belum masuk pesawat tuh bisa. possible ya. Masih bisa lu kejar dia naik taksi, tiba-tiba taksi itu kena macet tuh bisa lu kejar gitu. Ngisi apa namanya apa sih namanya kayak kekosongan hati ya. fantasi romantis itu loh. Menurut gue itu sih yang bikin kayak kita jadi senang, apalagi kalau kita udah invest banget sama karakternya. Itu yang World of Marriage itu kan waktu itu heboh banget di Indo kan. Itu kayaknya orang-orang benar-benar well invested banget sampai waktu itu artisnya diserang. Iya, si Han Soi kan di IG-nya diserang anjir gara-gara dikatain pelakor. Coba si ngerti tuh pelakor dia apa. Kayak sinis gitu masih yang kayak judes gitu. Iya, judes sih. Itu sempat tuh rame. Gila itu parah banget sih. Itu maksudnya saking jago actingnya atau gimana nggak tahu sampai diserang warga. Iya. Di saat lu sebagai aktor bisa dibenci karena lu karakter yang lu mainin, berarti lu sudah sukses, men. Iya bener. Iya. Ini nggak berlaku di drakor, berlaku di semuanya juga. Iya. Waktu itu Game of Thrones juga ada kalau nggak salah Ya gue tahu yang rajanya itu kan. Iya. Yang Iya, bocah bocil. ya benar-benar. Sama Gila. ini Harry Potter juga ada tuh. Snape. Bukan yang cewek juga. Dosen yang cewek itu. Nyebelin gitu. Oh, Pink-pink gitu aja. yang kucing-kucing ya? Kayaknya iya deh. Pasang Pokoknya foto cewek, kucing. ibu-ibu itulah. Gue juga lupa. Kayak Karen gitu nyebelin. Iya. Sama.
Berarti jago banget. Berarti udah hebat lo actingnya kan, lu Bener. bisa buat orang tuh lupa sama diri lu yang asli gitu. Iya bener. Tapi dari sana Hansohi jadi makin terkenal. Iya, makanya. Iya. Di Indo jadi masukkan tuh. Tapi malah dari itu juga semua brand mulai kayaknya brand ambassador mau dimasukin Korea juga deh. Iya, karena kan emang entah kenapa Korea tuh sangat besar ya di sini ya. Beauty standard kayaknya. Iya. Kulit Sampai bersih. kayak kadang tuh orang kalau mau bikin iklan tuh kayak ngomongnya dulu kalau mau bikin iklan, aku pengen konsepnya kayak drama Thailand ya. Sekarang maunya kayak drama Korea ya, gitu Iya. kan. Ada bener lagi. Nggak harus iklan, nggak harus apa. Pokoknya kalau bisa mau bikin konsep yang romantis semuanya kayak Buat drakor gitu ya. Bener, banyak lagi iklan di Indo juga yang udah kayak gitu, drama-dramaan. Lucu ya, influence-nya tuh bermula hanya dari ngehujat artis. Jadi dari sebanyak ini yang lu nonton, Hmm. ada nggak favorit lo? Sejauh ini favorit gue itu Partner for Justice, sama yang belakang ini yang gue inget banget itu Glory sih, The Glory. Lu udah nonton belum ya? Nggak. Harus nonton sih. Itu julid banget. Kalau gua, salah satu yang berkesan sama gua tuh baru sih, Hai Bye Mama. Ya good. Itu bagus. Keren itu bagus. Itu bagus tuh, drama yang menceritakan Ibu. cerita yang sangat personal tapi bisa diceritakan dengan untuk ke penonton gitu loh. Gimana cara lu bisa meng-convey sebuah emosi yang itu kan susah banget kan, emosi kehilangan tuh susah banget buat Iya. diceritakan kan. Diceritakan, yes. Itu sih bagus menurut gua. Bagus tuh, guys. Bagus. Rekomen guys. Nonton ya kalau Hey bye mama. Hai Bye Mama. Siap-siap tisu, takut. Tisu. Ngomong-ngomong tisu, Hmm. apa anime? Apa drakor yang lu nangis? Bikin nangis ya, Bikin bikin nangis. nangis. Hey bye mama ya. Hai Bye Mama. Hey bye mama. Itu satu-satunya yang bikin nangis. Yang lainnya paling romance biasa sih, kayak apa ya, waktu itu ada satu juga tentang duyung. Namanya Blue apa gitu. Blue Lock. Wah, main bola gitu. Indo zaman dulu tuh ada tuh di tuh. Duyung. Aduh gue tahu lagi. Ya nangis ya di air matanya dipakai buat dia abuse. Salah kali itu bukan drakor sih. Iya, bukan drakor itu ternyata. Aduh. Blue Ocean, minuman tau. Minuman Solaria. Enggak Solaria doang dong. Umum. Minuman umum. Aduh, gue mau tanya apa yang bikin lu nangis? Hai Bye Mama. Sama ya, emang patokannya Hey Bye Mama sih. Kayaknya itu standar tinggi sih. Iya, standar yang tinggi. Relate sih menurut gua. Pasti lu sama nyokap pasti ada hubungan kan? Pasti Iya. Karena hubungan orang tua sih mungkin Lebih deket sih. Iya, karena itu kan hubungan yang salah satu hubungan yang pertama yang kita rasain kan, hubungan sama orang tua kan. Ih, itu juga ini gak sih? Romansnya dikit banget. Lebih banyak ke perspektif anaknya juga kayaknya sama ibunya. Iya, tentang perjalanan, makanya Oh, tentang pengeluaran emosi gitu loh. Bagus. Yang The Glory ini juga, ini gue lagi promosiin Glory biar Paul nonton. Glory ini juga sebenarnya bagus loh. Cuma ya unexpected aja ya, ternyata mulai gue kira tuh awalnya nggak ada romansnya. Kayak gila, seru banget nih, kapan lagi kan? Ada juga pasti sentuhannya. Harus nonton. Oke. Ya, nonton ya. Ntar gue coba check out ya. Oke, check out. Kayak belanjaan. Ngomong-ngomong soal check out, gue jadi keinget. Apa tuh Bang? Dari drakor ada nggak lu kayak habis nonton ini lu pengen beli sesuatu? Itaewon Class. Apa? Gue langsung pengen Apa yang lu makan. beli? Gue langsung pengen makan makanan itu loh. Jualan apa? Tahu kan? Kordok ya? Kor- Kordok kan? Mampu tuh. Bukan Ram. rendok itu rame gara-gara itu ya? Bukan. Dia hub gitu kan? Bukan startup ya, lupa. Itu Itu startup. startup. Red Dog tuh startup. Itaewon Class tuh ini Armis tuh gitu loh. Iya, dia soalnya hub gitu kan. Iya, kayak apa sih namanya, diner Tempat di makan, versi iya. Korea gitu kan. Gue langsung Korbek. gue langsung korbek kan gue. Tapi emang itu sih, kadang tuh nonton drakor yang bikin gue pasti kalau nonton tuh nggak lengkap gitu kalau nggak melakukan sesuatu yang lain, kayak misalnya makan. Itu udah pasti banget, soalnya nah kenapa scene makannya mereka tuh enak banget. Jadi gue kayak lagi nonton nih, kalau udah malam pasti nggak ada lagi pilihan selain mie. Jadi gue cuma bisa bikin yang paling deket samyang. Iya, Kang Samaria gitu ya.
Iya. Jadi mereka makannya kayak enak banget kan, lahap Enak dengan banget, bancan-bancan yang banyak Iya, gitu kan. Aduh pengen banget. Oke, ini coba yang nonton film Parasite, karena bikin random tuh. Oh iya. Iya, iya, iya. Film juga tuh. Tapi gue nggak mau sih itu soalnya Apa? filmnya tidak menggugah selera buat makan. Tapi makanannya rame. Iya makan. Iya, makan rame apa capageti. Iya, Siapa lagi? Parasite termasuk drakor gak hitungannya dia? Harusnya masuk sih kategorinya. Tapi Kan film ya, bukan series ya. Iya. Parasite berapa episode? Parasite film Langsung satu doang ya? satu doang. Film panjang gitu. Oscar. Oh iya Oscar. Iya. Bener-bener. Bagus tuh. Itu film udah menjadi apa sih namanya? Udah jadi pelajaran tuh buat film. Di kuliah pasti disebut tuh. Iya. Lo mau bikin Patokannya ya? Iya, patokan tuh. Sambil belajar. Apa kalau lu gimana? Lu pengen beli apa kalau misalnya di nonton drakor? Apa lu nonton startup pengen beli saham gitu enggak? Kalau beli, Review saya sih. kalau beli nggak sejauh itu sih. Paling itu, gue pasti beli makanan. Itu udah pasti banget. Drakor tuh ada itu enggak sih? Ada merch-nya enggak sih? Drakor merch, kayak jarang deh. Enggak ada ya? Ada yang mereka nyelipin iklan. Tapi iklan mereka well done. Mulus banget ya. Well done sih. Yang gue inget banget tuh drakor belakangan selalu ada Kopiko. Kopiko. Aja. Capek banget. Kopiko. Tapi nyelip nggak kelihatan. Nyaru banget. Paling kelihatan tuh di Vincenzo. Iya. Kalau nonton. Di Vincenzo tuh adegannya dia lagi syuting kan ya? Iya. Lagi syuting, lagi mumet banget, tiba-tiba makan Kopiko. Iya, ngepop gitu. Iya. Langsung di pop yang keluar gitu. Naik coy Kopiko. sahamnya Kopiko. Parah. Gara-gara banget. ini ya dimakan Elon Musk dulu waktu itu. Elon Musk kesini kan dia Makan Kopiko. Wah keren Kopiko. Gila. Iya sih. Amazing banget. Bayar berapa ya? Sama ini ya Samsung ya, HP Samsung selalu ada ya. Kan emang Korea Samsung. Iya. Makanya selalu ada di Oh iya bener. Gak pernah pakai iPhone kan? Gak pernah. Nggak pernah. Kalau HP Samsung. Nggak pernah. Gak pernah. Harus. Mobilnya Hyundai ya, mobilnya Hyundai. Iya, selalu gitu kan. Produk lokal. Cinta produk lokal bro. Tapi bagus sih produk mereka. Oke. Di Indo ada nggak ya? Ada kan Indo, tapi ketara banget ya kalau masukin iklan. Indo tuh kayak gini bikin iklannya nih. Gimana bro? Coba. Coba lu ngajak kabar gua. Oh, oke. Paul, hari ini lu mau makan apa sih? Lu mau beli album ini enggak? Ada cuk sumpah cuk kayak gitu. Dia makan coklat apa terus kayak disebut, wah enak kan coklatnya dari ini soalnya kayak gitu sumpah ada. Kayak gitu. Terus kayak digambarin ditaruh di depan kamera gitu loh. Gue pernah ini sih, gue pernah lihat satu sinetron gitu, nggak cuma produknya aja, tapi sampai yang pasang di halte bus gitu-gitu. Itu busnya. masih oke lah kan, kayak di green screenin gitu kan. Iya. Ini kayak lagi ngobrol, ngomongin yang kayak bayangin kayak misalnya ceritanya anak lu masuk rumah sakit gitu kan. Terus lu stres, ini misalnya minuman gitu kan. Gimana ini? Ya udah, ini minum dulu gitu kan. Kenapa aku harus minum ini? Gimana rasanya? Enak banget kan? Iya soalnya ini mengandung vitamin B gitu loh. Tapi sambil begini dia. Siapa kayak dia minum dari samping gitu kan? Iya. Rasanya segar sekali ya. Iya. Abis itu next scene-nya tuh mereka di rumah sakit. udah sering handle ya. Tapi duitnya dari situ, Pak, gimana? Iya, soalnya kan pendapat gue dari situ. Iya betul. Gue masih nggak apa-apa lah kalau misalnya kayak transisi dari scene satu ke misalnya kayak di halte tiba-tiba billboardnya Ada gitu. ditempel gambar apa atau di halte atau tiba-tiba di lagi shoot filmnya tuh di bawahnya ada overlay. Oh, Kayak gitu gue masih nggak apa-apa. Seamless gitu aja ya. Cuma kalau misalnya kayak yang hard selling gitu gue kurang suka sih. Iya sih. Gue juga nontonnya pasti kayak Iya, masalah kayak lu nonton itu kayak bisa 5 menit gitu. Abis itu iklan anjing. iklannya yang sama ya. Jadi kan gue nonton 2 kali iklan dong. Yang gue notice tuh kalau di TV kalau iklan tuh pasti ini misalnya ke film bagian ini mau iklannya misalnya iklan produk A, terus nanti kalau iklan produk A nya udah muncul lagi itu tandanya habis itu pasti filmnya mulai lagi. Oh gitu ya. Yang gue notice selalu itu, jadi kayak diulang. Lucu banget ya, ada kayak lama-lama dari karakteristik drama-drama ini. Ngomong dari nonton drakor ada nggak karakternya karakter lagi artis yang lu ikutin terus gitu? Asoy. Asoy dong. Iya. Cinta mati. Dari awal apa namanya dia meme-nya mirip Ryujin. Mirip Ryujin kan. Gue daunnya dari situ. Terus habis itu World of Marriage nonton kan. Habis itu
ya tidak bisa dipungkiri ya cakep. Dan apa sih katanya dia punya potensial buat jadi artis yang besar. Jadi gue sempat nonton beberapa yang punya dia, yang My Name itu kan dia juga tuh kan. Oh ya emang oke lah actingnya, gitu sih. Gua sejauh ini dari yang gua nonton berbagai macam nggak ada sih. Nggak, karena gimana ya? Belum kali ya. Belum mendapatkan yang gue ikutin terus, tapi sejauh ini nonton semua masih oke-oke aja sih. Nonton drakor yang gue tonton. Tapi gue ikutin dia bukan berarti kayak semua Nggak suka drakor yang gitu gue kan. nonton. Ada dia tuh gue nonton ya. Hmm. Nggak berarti itu. Tapi kalau misalnya gue tahu ada dia, gue kayak oh mungkin gue bisa lihat gitu. Ada. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Berarti berhasil tuh marketingnya kan, ngejualnya gitu akhirnya. Gitu. Drakor yang ada idolnya, yang lu nonton ada nggak? Ada, lupa namanya ada. Yang siapa? Yuna Oh, SNSD. Yang dulu. Sama yang Joy, yang polisi. Gue cuma nonton Joy lagi. Iya, gue cuma nonton karena ada Joy-nya doang. Dah, itu doang kayaknya yang gue nonton. Happy banget nontonnya soalnya ada Mbak Joy-nya. Iya. Memang. Seru sih. Itu sebagai itu juga loh, selling point juga loh, ada idol ya. Ada iya, menarik fans-fansnya buat nonton. Tapi kalau nggak salah dulu tuh ini deh sempat banyak permasalahan soalnya idol tuh untuk masuk drama kayak gimana ya? Nggak di welcome gitu. Iya kan? Kayak waktu SNSD yang main Love and Lashes ya. Judul filmnya gue lupa lagi. Pokoknya genrenya tuh agak dewasa filmnya itu. Member SNSD yang mana ya lupa lagi, udah lama gak ngikutin. Ya terus nggak apa-apa. Dia tuh kayak banyak isu-isu, banyak artikel, bahkan kayak waktu itu YouTube juga rame kayak beberapa di YouTube gue ya karena mungkin algoritma gue bahas tentang dia actingnya kurang gitu-gitu, kayak idol tuh gak cocok gitu-gitu. Tapi menurut gue oke-oke aja sejauh ini, kayak mereka bisa acting kok. Iya sih, sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri memang idol tidak sejago itu, cuman dibandinginnya jangan sama yang aktor udah profesional udah gitu kan. Kan mereka kebiasaannya terlihat kayak cantik gitu kan. Berpose gitu ya. Iya, gini kan idol biasanya kan. Takut banget. Sarangnya gitu. Mereka bisa kebiasaannya sarangnya Iya. kan. Cuman ada juga tapi idol yang kayak emang ada kemauan buat mau acting kan. Ya nggak apa-apa lah. Yang paling gara-gara lu ngomong mereka pose unyu-unyu, yang gue inget tuh Ayu. Ayu. Iya benar-benar. Ting. Aish. Oh, Ayu. Oh, salah dong. Lucu banget nih. Dia tuh pernah ini, gue lupa di award mana gitu, awarding ceremony acara TV gitu. Dia tuh di shot mukanya. Tapi dia lupa itu bukan acara ini, show musik gitu. Kan kalau show musik lu di shot lu pose kan, unyu-unyu gitu. Dia tuh hampir pose, terus dia langsung batalin, langsung diem. Soalnya dia itu acara luar, bukan acara musik. Kebiasaan. Iya, kebiasaan. Harus acting unyu gitu. Harus sarangnya. Gitu. Oh sorry, sekarang gini kayaknya. masih ngetren gak sih kayak gini? Takut banget. Nggak tahu sih. Jujur gaya Korea saya tidak tahu selain ini. Sama mama bapak-bapak yang gini atau enggak gini. Kejauhan om, tante. Deket aja om, kecil gitu om, tante. Jangan gini, aku tuh suka bingung kalau lagi foto keluarga terus ada yang kayak gini. Jauh banget om. Kecil aja om, jangan gede-gede. Udah kelihatannya udah cukup bahas Korea part 1 ininya, nanti kita dalami lebih lanjut. Oke. Maaf om tante. Gue punya pertanyaan. Oh apa? Banyak orang yang bilang drakor tuh gitu-gitu aja. Menurut lu setuju gak dengan statement tersebut? Menurut gua enggak sih, karena belakangan ini drakor udah kayak, kan mereka mulai berevolusi ya. Dibanding yang Boys Before Flower sampai yang kita nonton sekarang kayak apa tuh? Sweet Home ya? Home. Yang
Gua nggak tahu soalnya. Gue juga lupa nih judulnya. Ini dari webtoon juga. Pokoknya dari yang genrenya cinta-cintaan sampai sekarang udah ada yang actionnya lebih banyak gitu-gitu. Udah beda banget feel-nya. Walaupun masih Korea, tapi maksudnya kualitasnya, terus cara mereka bercerita, terus dari sisi sekarang tuh mulai berani yang nampilin darah juga. Dulu tuh kayak susah banget nyari. Kayak ada sih pasti, cuma kayak nggak terlalu ditunjukkan, nggak se-ekstrem itu. Betul. Tadi maksud gue dengan sama aja kayak tadi kan lu kan sempat bilang kan karakteristiknya selalu ada shotnya slow motion, ada OST-nya dan segala macam. Itu kan mau genre apapun tetap terjadi tuh. Iya, pasti ada. Nah, orang-orang pada bilang kayak udah jadi bosan karena gitu-gitu aja. Menurut lu setuju nggak dengan statement karena ada sesuatu yang repetitif jadinya harus diubah gitu biar beda? Enggak, dari tadi yang gue bilang. Karena mereka udah berubah, itu kan udah jadi ciri khas. Jadi ya udah kalau nonton Korea pasti emang ada itu. Cuma ada faktor-faktor lain lagi yang baru yang bikin mereka jadi nggak flat gitu loh, nggak gitu-gitu doang. Iya. Begitu teman-teman, harusnya itu improvisasi gitu loh. Berevolusi. Iya, berevolusi gitu. Ngapain ngerusak apa yang udah jadi gitu kan. Udah nggak rusak gitu, ngapain dibenerin? Benar. Iya kan? Tuh. Rusak, benerin. Masih Jackson. Dia tahu itu lucu soalnya di bawah itu. Enggak. Soalnya orang tua saya begitu. Soalnya bagus banget tadi. Di komedi. Bagus Jackson dapat. Berhasil saya ternyata bisa ngelucu. Ya, Ada nggak dari drakor jadi webtoon? drakor jadi webtoon. Kan banyak nih webtoon jadi drakor. Sama kayak kalau gue nonton anime dari manga jadi anime. Tapi ada juga kan yang anime jadi manga. Ada nggak drakor jadi webtoon atau jadi novel gitu? Sejauh ingatan gue, kayaknya enggak deh. Rata-rata adanya yang gue inget drama yang punya webtoon. Jadi kayak maksudnya timelinenya kayak bareng gitu loh. Jadi di drama ini dikonsepinnya jadi webtoon. Ah, gimana? Sorry gue nggak ngerti. Jadi tuh kisahnya tuh ini kategorinya ya jadinya drakor sih, bukan webtoon. Jadi di drakornya tuh lu dua dunia gitu. Dunia webtoon sama dunia orang asli. Jadi di sini ada komikusnya bikin cerita webtoon. Nanti karakternya tuh keluar gitu dari Unik tuh. dari masuk dunia nyata, terus nanti di dunia nyata kayak kisah di sini masuk ke webtoonnya, jadi kayak connected gitu. Tapi jalannya real time gitu. Jadi kayak minggu ini. Nah itu kayaknya tuh yang gue inget itu tuh kepisah, nggak real time sih. Jadi pasti webtoon dulu baru si dramanya. Cuma itu konsepnya kayak lucu gitu sih. Webtoon sama series. Oh, Jadi judulnya W. lucu tuh. W doang. Lucu konsepnya, unik-unik. Nah, ngomong-ngomong konsep unik, ada nggak selain itu yang menurut lo kayak, oh oke nih, kayaknya Unik lagi ya? beda nih. Kan soalnya orang-orang kan selalu ada aja yang kayak, rekomen gue drakor dong, tapi yang beda, bosen gitu-gitu aja. Nah, tadi ini W nih, ada lagi nggak menurut lo yang lo tahu gitu? Mungkin yang belum lo nonton gitu? Yang belum gue nonton, dari yang gue belum nonton kayak gue kurang tau pasti ya. Cuma yang gue bisa rekomen buat lu Glory. Oke. Biar gak ketinggalan hype ya. Kalau gitu kita nonton Glory berarti ya? Iya betul, nonton Glory. Nanti kita review Glory. Oke. Kalau dari manhwa ada nggak jadi drakor? Solo leveling. Itu anime. Anime jadinya. Itu anime. Apa karena susah menggambarkan karakter-karakter di manhwa? Manhwa yang mana dulu nih? Wah. Manhwa ini kan komik Chinese kan, bukan Korea kan. Manhwa sejauh ini belum ada sih, tapi gue pengen banget kalau nanti dari manhwa itu ada adaptasi buat anime juga nggak apa-apa sih. Itu Hardcore Leveling Warrior sih. Itu beda sama solo leveling apa tuh? Beda. Kalau Hardcore Leveling Warrior tuh lu ceritanya lu masuk Sao. Oh, Soal online. Sao. Ya, cuma ini dia tuh ability-nya make sense. Make sense maksudnya, jadi setiap orang punya, kayak kita lahir
lahirnya kan beda-beda. Jadi mereka ability-nya beda-beda, menarik. Berarti ada yang harus baca. berprivilege dong. Enggak Ada yang semuanya. udah kaya, Semuanya kaya enggak banget. privilege. Ada Ada kok. yang berpolitik. Enggak. Ada yang Apa yuk? Kenapa jadi jadi Apa yuk? soalnya kan real life kan hidup itu gak adil. tadi tadi dari fantasi ya. Jadi serius saya panik. Ya lanjut. Tapi ada sedikit politiknya juga sih pasti. Cuma dia tuh menarik gitulah, harus baca kalian. Jadi Oke. setiap orang punya terlahir, kayak misalnya lu bikin karakter lu beda-beda. Nanti lu masuk punya skillnya kayak lucky coin doang. Jadi tiap hari kalau mau battle lu harus ngetos koin. Terus ada juga yang privilege sih, cuma tergantung mereka evolve gitu. Kayaknya itu anime sih cocoknya. Iya, itu pasti masuknya anime sih. Oke. Nanti kalau dijadiin asli nanti jadi kayak live action gitu, kayak Bleach gitu. Udah jangan ngomongin anime guys. Oh, iya, Ini bukan bener. Anitalk. bukan ini talk, salah segmen. Iya. Ya udah. Jadi intinya adalah nggak semua drakor kan bikin sedih ya. Enggak sih. Ada yang lucu tadi, Ada yang bahkan favorit lucu iya. gitu kan. Waikiki lucu. Iya. Ya mungkin agak kontradiksinya adalah yang gue suka adalah yang bikin nangis sih. Iya, benar. Coba kan banyak kan yang Pelarian ya, pelarian. komedi, ada juga yang action gitu kan. Iya, Emang genre luas sebenarnya sama iya, aja. sama aja kayak tontonan-tontonan kayak macam anime, macam apa namanya sitcom gitu kan emang luas gitu loh, tidak karena ini kayak mainnya kurang jauh gitu guys. Kurang explore. Jadi gitu aja kali ya guys, nonton The Glory. Promosi nih. Nonton The Glory guys. Nonton. Saya suruh Paul, soalnya Paul belum. Ya, gue suruh kalian berarti guys, gitu aja. Ya, gitu aja. Udah, Oke. gitu aja. Thank you guys. Say bye-bye. Bye.